Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan analisa transfer bank pada aplikasi Dana. Saya sangat senang bisa berada di hadapan Anda hari ini untuk berbagi pemikiran dan ide dalam presentasi kami. Berikut adalah tim kelompok ini. Saya sendiri adalah Raju Abdullah, ada Muhammad Fawzan Asmi, Ageng Basari, Rizal Afian. Latar belakang. Dana adalah platform dompet digital terkemuka di Indonesia yang dioperasikan oleh PSID Indonesia POS. Layanan ini menawarkan berbagai solusi pembayaran manajemen keuangan, dan fitur gaya hidup. Melalui aplikasi mobile Dana, pengguna dapat melakukan transaksi dengan aman dan nyaman, termasuk layanan gateway pembayaran, sistem pembayaran terintegrasi, solusi point of sales atau POS, dan layanan pencairan dana. Dana diatur oleh Bank Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Tujuan analisis aplikasi Dana yang pertama, mempermudahkan transaksi keuangan. Yang kedua, inklusi keuangan. Yang ketiga, inovasi teknologi, mempermudah transaksi keuangan. Dana bertujuan untuk menyediakan solusi pembayaran yang cepat, aman, dan praktis bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, inklusi keuangan, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Yang ketiga, inovasi teknologi, memanfaatkan teknologi untuk menyediakan berbagai layanan keuangan yang efisien. Oke, selanjutnya di sini yang dari analisa itu ada beberapa ya, tadi termasuk tujuan dan sekarang manfaatnya ya. Manfaat dari aplikasi Dana ini yang pertama itu adalah kemudahan pengguna aplikasi, yang dimana kemudahan pengguna itu ada menciptakan suatu aplikasi yang bisa dibilang user friendly ya, untuk mempermudah para penggunanya. Dan yang kedua ada dari sistem keamanannya. Sistem keamanannya di Dana ini sangat berlapis untuk melindungi dari segi transaksi dan juga data penggunanya. Yang ketiga itu ada kecepatan. Kecepatan yang dimaksud di sini adalah kecepatan ketika proses kita transaksi, yaitu melakukan transfer, cara mengirim uang atau kita juga menerima uang ya. Itu kecepatannya sangat real time. Dan yang poin nomor 4 ini biasanya yang dikeluhkan ya, soal biayanya. Nah, kalau di Dana ini biayanya rendah dan juga biaya transfernya itu bahkan bisa gratis untuk beberapa jenis transaksi ya. Biasanya kalau kayak kita melakukan pembayaran, kita bisa pakai Dana, itu kadang justru malah ada berupa cashback. Dan juga kalau kita melakukan transaksi transfer selain bank gitu ke bank, biasanya kan antar bank ada biaya cas ya, pajak gitu. Kalau di Dana ini bahkan bisa gratis untuk ke luar bank juga ya. Dan yang kelima itu adalah kemudahan untuk aksesnya. Dana ini bisa kita akses melalui ponsel aja, tanpa perlu kita melakukan transaksi itu pergi ke ATM atau pergi ke bank ya. Transaksinya cukup lewat HP aja, bisa kita lakukan prosesnya secara transfer atau top up-nya. Nah, yang kemudian itu di sini ada analisa transfer uang. Analisa transfer uang itu proses transfer uang menggunakan Dana itu dirancang untuk memastikan yang keamanannya tadi ya. Keamanan, kecepatan, dan kemudahan juga. Nah, di sini juga proses transfer uangnya itu yang pertama kita lakukan adalah melakukan registrasi dan verifikasi ya. Untuk penggunanya jadi harus mendaftar dulu jika kita pertama kali ingin menggunakan Dana, yang pasti kita harus registrasi dulu dan verifikasi. Pengguna juga harus mendaftarkan identitas mereka di aplikasi Dana. Lalu poin kedua itu setelah kita memiliki Dana, aplikasi Dana, kita bisa melakukan top up saldo. Top up saldo itu kita bisa mengisinya dari berbagai metode. Bisa kita transfer dari bank, kita top up, atau kita pergi ke minimarket untuk top up ke Dana, atau kartu kredit sekalipun. Untuk proses transfernya itu caranya ada tiga poin ya. Yang pertama itu kita masukkan tujuan transfer. Masukkan tujuan transfer itu yang kalau kita melakukan transfer dengan Dana itu kita bisa memasukkan nomor telepon aja
nomor telepon tujuan yang ingin kita transfer atau ID penerimanya kalau sesama dana. Dan kemudian untuk setelah kita udah memasukkan penerimanya, kita bisa memasukkan jumlah uang yang ingin kita terima, kita transfer ya. Dan kemudian kita melakukan konfirmasi transaksi lagi untuk memastikan kita transfer udah betul ke orang yang kita tuju atau ID yang kita tuju atau nomor telepon, dan nominalnya juga sesuai. Kalau sudah, kita bisa kita konfirmasi. Nah, dari konfirmasi itu nanti akan muncul notifikasi itu seperti pengiriman transaksi kita sukses atau berhasil. Atau juga dari notifikasi ini nggak cuma kita bisa ngirim aja yang notifikasi masuk, kalau kita menerima dana juga, kita sebagai penerima juga dapat notifikasi kalau saldo kita bertambah dari masuknya, misal dari top up atau gimana. Dan rekonsiliasi ya, rekonsiliasi itu kan proses pencocokan data transaksi keuangan. Nah, di Dana ini juga melakukan proses rekonsiliasi internal untuk memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar dan saldo pengguna diperbarui. Kayak itu tadi, misalkan kita melakukan contoh, kita punya saldo Dana itu sekitar 60.000 dan kita ingin transfer ke penerima lain itu sekitar 15.000. Jadi setelah kita melakukan transfer dan konfirmasi, akan muncul notifikasi sebesar transfer sukses sebesar 15.000. Nah, itu otomatis akan saldo Dana kita terpotong. Begitu juga kalau kita sebagai penerima transaksi, kita akan mendapatkan notifikasi dan juga saldo Dana kita akan terupdate secara otomatis dan juga ada transaksinya atau mutasinya. Berikutnya adalah proses bisnis IT-nya. Di sini langkah pertama, masukkan nomor HP atau WA yang aktif. Lalu selanjutnya ikuti aja langkah-langkah yang diberikan oleh aplikasi Dana tersebut. Ini bagian 2 nih, klik bagian kirim. Lalu kalau bagian 3 ini pilih ke kirim ke bank. Yang keempat, tambahkan rekening bank baru. Yang kelima, pilih bank yang ingin dituju. Setelah itu masukkan nomor rekening bank yang dipilih tadi, masukkan jumlah nominal yang dikirim, lalu klik selesai dan ikuti langkah-langkah yang diberikan. Transaksi pun sukses, berhasil. Analisis SWOT pada aplikasi Dana. Strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, threats, ancaman. Analisis SWOT pada aplikasi Dana. Strength atau kekuatan. Yang pertama adalah keamanan yang tinggi. Sistem keamanan berlapis untuk melindungi data dan transaksi pengguna. Yang kedua, kemudahan penggunaan antar muka yang user friendly, memudahkan pengguna dalam bertransaksi. Yang ketiga, kemitraan luas, bekerja sama dengan berbagai bank, merchants, dan penyedia layanan lainnya. Yang terakhir, inovasi teknologi, penggunaan teknologi canggih untuk layanan yang cepat dan efisien. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama, ketergantungan pada internet, memerlukan koneksi internet yang stabil untuk beroperasi. Yang kedua, penetrasi pasar terbatas. Meski populer, masih ada masyarakat yang belum terbiasa dengan transaksi digital. Yang terakhir, biaya layanan. Beberapa layanan mungkin dikenakan biaya yang bisa menjadi penghalang sebagai pengguna. Di sini analisa SWOT pada aplikasi Dana ya. Di sini itu di bagian O, opportunities atau peluang, yaitu mencakup empat peluang ya dari sisi inklusi keuangan. Dari sisi inklusi keuangan itu potensinya untuk menjangkau lebih banyak pengguna di daerah terpencil, ya kan, yang dimana itu sangat minim yang namanya mungkin mesin ATM atau bank itu jauh. Jadi karena di daerah-daerah terpencil juga kan sudah mayoritas bisa menggunakan handphone, jadi bisa melakukan transaksi transfer atau penerimaan uang itu bisa melalui handphone saja tanpa harus kita ke bank ya. Dan yang keduanya itu ada perkembangan teknologi. Nah, peluang di sini itu untuk mengembangkan fitur baru dan memperbaiki layanan, misalkan atau ada bug atau menambahkan fitur-fitur baru, nggak hanya sekedar top up, transfer, menerima, juga mungkin nanti akan ada fitur baru lagi yang dikembangkan. Dan yang peluang nomor 3 ini kemitraan strategis ya, dimana
aplikasi Dana ini bisa menjalin lebih banyak kerjasama dengan perusahaan lain untuk memperluas layanan. Contohnya kalau dalam kayak UMKM gitu ya, dompet digital, kan banyak dompet digital itu. Jadi kita bisa memakainya salah satu Dana itu dengan kode QR-nya untuk melakukan transaksinya. Dan yang di nomor 4 ini peluangnya ada dari regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah itu dukungan regulasi pemerintah terhadap fintech bisa mendorong pertumbuhan. Dan yang terakhir itu dalam SWOT threat atau ancaman ya. Nah, di aplikasi Dana ini juga adanya ancaman. Yang pertama itu ada persaingan. Yang tadi saya ucapkan juga, namanya persaingan itu kan, apalagi zaman sekarang ya, dompet digital kan itu udah banyak ya, bukan cuma Dana doang. Nah, jadi di sektor persaingan itu adalah salah satu ancamannya. Dan yang kedua juga keamanan cybernya. Dari keamanan cyber ini, yang resiko serangan cyber yang bisa merusak reputasi dan kepercayaan pengguna itu yang tadi dibilang di Dana itu kan harus keamanan ya, sistem keamanan yang berlapis, juga tidak ada kemungkinan untuk menerima serangan cyber itu tadi ya. Itu salah satu kelemahannya. Dan juga ancamannya di regulasi ketat. Regulasinya itu perubahan regulasi yang bisa berdampak negatif pada operasional. Yang keempat itu ancamannya ada ketergantungan pada infrastruktur. Masalah teknis atau gangguan pada infrastruktur bisa mengganggu layanan. Contohnya kalau misalkan kita susah sinyal gitu kan, itu kan termasuk masalah teknis ya. Kayak dari sinyal kita, apa jaringan kita, itu kan akan memperlambat kita suatu proses transaksinya dalam menggunakan Dana, karena yang mobile kan utamanya teknis itu kan di jaringan. Mungkin itu aja dari ancaman yang saya analisa pada aplikasi Dana ini. Untuk kendala yang ditemukan, 1. Koneksi internet tidak stabil. Penggunaan memerlukan koneksi internet yang baik untuk mengakses layanan sehingga masalah jaringan dapat mengganggu transaksi. 2. Keamanan data. Meskipun memiliki sistem keamanan yang canggih, resiko kebocoran data atau serangan cyber tetap ada. 3. Kepatuhan terhadap regulasi. Perubahan peraturan pemerintah terkait fintech dapat mempengaruhi operasional dan biaya layanan. 4. Penetrasi pasar. Masih ada sebagian masyarakat yang kurang percaya atau belum terbiasa dengan layanan keuangan digital. 5. Masalah teknis. Kendala teknis seperti bug atau downtime dapat mempengaruhi pengalaman pengguna. Dana perlu terus meningkat infrastruktur teknologinya, mengedukasi masyarakat dan mematuhi regulasi yang ada untuk mengatasi kendala-kendala ini. Untuk kesimpulan, Dana adalah platform dompet digital termuka di Indonesia yang menawarkan berbagai layanan keuangan seperti pembayaran, transfer uang, dan pembelian pulsa. Dengan keunggulan dalam kemudahan penggunaan, keamanan tinggi, dan inovasi teknologi, Dana berperan penting dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Namun platform ini menghadapi kendala seperti ketergantungan pada koneksi internet yang stabil, risiko keamanan siber, dan tantangan regulasi. Dengan mengatasi kendala tersebut, Dana dapat terus berkembang dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Oke, dalam penutup presentasi kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk berbagi informasi kami dengan ide-ide yang telah dibahas akan membawa kesuksesan bagi proyek ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungan semuanya. Mari kita terus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.